teman-teman, ada Fortune kembali lagi di bincang-bincang santai. Bincang-bincang santai, betul. Dan kali ini kita mungkin tanya jawab nih kepada Kak Queen. Temanya tentang santet. Oke nih Kak Queen, mungkin Jo boleh minta satu jawaban. Satu apa berdua? sih? Satu aja dulu. Oke, satu. Biar teman-teman yang ada di rumah biar tahu apa sih itu santet. Santet, ilmu magic. Segitu aja. Ya, satu lah katanya. Panjangin penjelasannya maksudnya. Oke, terima kasih Jo untuk pertanyaannya. Jadi Ya. jawaban dari apa itu santet? Santet adalah sebuah ilmu tapi yang mengarah ke arah kiri. Kalau di Bali kan lebih dikenal arah kiri, kanan kiri gitu kan ya. Tapi kalau di luar Bali itu dikenal dengan ilmu hitamnya. Gitu. Jadi ilmu hitam tapi lebih ilmu yang menyakitkan. Jadi tidak untuk yang baik. Berarti masuk ke ilmu hitam ya. Betul, ilmu hitam. Nah, dari teman-teman Ilmu sedikit kidal. dari penjelasan. Nah, mungkin teman-teman sedikit penjelasan dari Kak Queen. Mungkin teman-teman yang ada di rumah bisa resep itu apa itu santet. Resep. Nah, yang kedua nih Kak Queen. Ya. Daripada lama-lama nih teman-teman nunggu yang ada di rumah. Ada berapa macam-macam jenis santet Kak Queen? Santet itu ada berbagai macam jenis, tapi tergantung dari daerah mana. Jadi setiap negara, setiap wilayah, setiap daerah itu berbeda santet. Ada santet Banten, ada santet Jawa, ada santet Bali, ada santet Lampung, itu semua beda. Jadi kalau dideskripsikan itu bakal panjang banget. Tapi yang lebih terkenal itu kalau di Jakarta itu Banten. Kalau Bali apa ya? Sumpah. Ngeleak gitu. Itu termasuk sih. Menyakiti nggak sih kalau leak? Ada yang baik, ada yang jahat. Pokoknya yang menyakiti itulah masuk ke bagian santet. Asal tujuannya tidak baik. Oh gitu. Nah, jadi teman-teman itu pertanyaan yang nomor 2 dari Joe. Dan teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa diresep itu macam-macam santet pokoknya gitu dah. Macam-macam santet. Nah, yang ketiga nih, berasal dari mana santet itu Kak Queen? Santet berasal dari mana itu adalah ilmu yang sudah sebenarnya itu turun temurun. Jadi itu lebih ke ilmu tradisi. Tradisi. Jadi awalnya tuh dulu tidak dilakukan untuk hal-hal yang menyakiti. Hanya sebuah ilmu yang dipelajari, tapi akhirnya karena banyak yang serakah manusia itu akhirnya dibelokkan arah jadi arah kiri. Itu turun temurun. Dia tuh sama kayak pengobatan awalnya. Dari leluhur gitu turun temurun. Iya. Jadi aku meninggal, aku turunin ilmu untuk anakku. Kalau misalnya anaknya Kak Queen, misalnya ya Kak Queen bisa nyantet orang dan anaknya Kak Queen menolak untuk ini. Nggak bisa, harus mau. Harus mau. Kalau nggak nanti si anaknya anakku nih atau cucuku yang akan kenapa-napa. Jadi harus mau diturunin. Kalau nggak ada sekeluarga tuh pada sakit atau ada konsekuensinya lah. Nggak boleh dioper gitu? Oper emang bola? Nggak dioper ke nggak bisa. Saudara gitu. Nggak bisa. Itu semua udah ada garisan takdir. Yang keempat nih, apa sarana untuk menyantet? Sarana untuk nyantet itu banyak banget. Dari paku, dari kawat, dari jarum, dari benang, sampai headset pun tuh bisa untuk santet. Jadi tergantung tujuannya itu mau apa. Kalau untuk menyakiti rata-rata itu yang tajam-tajam, kayak paku yang berkarat, kawat berkarat, jarum berkarat. Tapi boneka bisa juga? Boneka itu bisa masuknya ke voodoo. Kalau itu voodoo kan dari luar negeri, tapi akhirnya merambah ke Indonesia. Tapi kalau voodoo sebutan luar ya, kalau untuk di Indonesia ini namanya boneka santet. Jadi dibentuk, nanti kepalanya itu dikasih foto si korban atau si target. Foto kepalanya juga kepalanya. Nanti, kalau sebuah rambut itu nggak bisa? Rambut bisa. Nah ini nanti kalau rambut beda lagi fungsinya untuk apa. Jadi misalnya rambut ada untuk bikin nurut, ada yang untuk menyakiti. Jadi media ini tergantung mau dibawa ke arah mana. Jadi meskipun hanya untuk foto, hanya untuk nama, tanggal lahir, itu sudah bisa untuk disantet. Nah, dari teman-teman jangan macam-macam dah. Jangan sama macam-macam.
santet itu. Hai. Kalau teman-teman yang ada di rumah minta foto atau menginap ke saudara-saudara Itu yang hati-hati. saling iri lah, Iya. janganlah gini sampai kalau sisiran ya misalnya ya. Mm-mm. Kan mungkin rambutnya itu Rontok. mungkin bisa disapu gitu. Ya pokoknya kalau bisa dimanapun tempat kita habis nginep atau berada tuh bersih gitu. Iya. Nggak ada bekas-bekas dari kita. Apalagi Untuk berjaga-jaga aja. foto itu ya, misalnya Foto. minta paparan ke pacar gitu. Pokoknya kalau Mungkin foto kalau bisa itu pakai filter karena kalau pakai filter itu susah untuk dideteksi. Susah. Iya. Oh, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang minta pap kasih filter biar aman. Pertanyaan nomor 5. Yep. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang awam jika ia terkena santet? Hal utama yang bisa dilakukan adalah yang pasti kita harus berpikiran yang baik-baik dulu. Karena cara kerja santet adalah tidak langsung bekerja tapi menunggu hari sial dulu. Hasil. Hari sial. Jadi Maksudnya kayak gimana? semua kita kan punya hari sial kan. Misal Selasa, Rabu, Kamis sampai seterusnya itu ada hari sialnya di antara 1 minggu itu Di kayaknya. Balinya itu duarse gitu. Jadi kayak gitu, iya. Jadi ada hari sialnya. Jadi kalau itu sudah ada hari sialnya, baru akan kena ke kita. Nah, tapi tanda-tandanya si santet di depan rumah itu hawa rumah panas, terus bawaannya mau marah-marah aja. Itu udah tanda-tanda. Nah, pertama kita harus bersihkan hati dulu, bersihkan pikiran, kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kita sembahyang, kita sholat atau apapun yang berhubungan dengan keagamaan. Setelah itu pikiran tuh harus benar-benar positif. Iya. Kalau pikiran kita negatif, aduh gue disantet nih, makin kena dia. Jadi belum waktunya masuk, udah masuk duluan. Jadi benar-benar harus berpikir yang positif dulu. Nah, kalau untuk yang cara mengatasi yang utamanya adalah tidur di bawah di lantai itu tidak menggunakan alas apapun di jam maghrib atau di sandikala. Iya. Jadi supaya ibaratnya nih si yang nyari kita nih atau si yang nyari korban ini nggak kelihatan gitu. Apa yang dapat digunakan untuk melindungi rumah dari santet? Untuk cara simpelnya kita bisa gunakan garam kasar, garam yang kayak batu-batu tuh, tahu? Kayak gimana itu, Kak? Nanti kita kasih fotonya ya. Biar teman-teman yang di rumah pada tahu. Nanti kita kasih foto. Jadi garam itu garam kasar, itu salah satu media untuk menyengker rumah atau sedikit memagari rumah supaya aman. Penyengkar gitu. Terus ada juga delingo sama bangle, itu biasa dipakai untuk di bayi-bayi. Tapi bisa juga untuk yang sudah dewasa atau yang merasa aduh nggak nyaman atau apa itu bisa. Lalu dibacain ada doanya, dipacain itu terus kita tempel di badan kita. Bagaimana prosedur membuang santet, Kak? Prosedur membuang santet sangat sulit sebenarnya. Karena kayak jodoh-jodohan, misal ada orang datang ke aku ngerasa bisa, tapi ternyata bukan jodohku. Jadi orang ini nggak akan sembuh sama aku. Jodoh kayak gimana maksudnya, Kak? Jadi kayak misal kamu bisa ngobatin juga. Datanglah si Angga ke kamu, Jo, tolong Jo sembuhin aku. Bisa nih sembuh, karena kamu udah jodohnya sih yang untuk penyembuhan. Tapi kalau untuk aku ngerasa sakti, ngerasa hebat, tapi belum tentu bisa sama aku. Karena proses untuk penyembuhan santet itu sangat-sangat rumit. Susah, Kak. Susah, jadi harus kayak negosiasi sama si yang sosoknya. Karena kan santet itu sosok ya, dia mengganggu, bikin hidup nggak enak, itu sosok. Belum lagi kalau ada yang ditanam, kita harus ngeluarin lagi, harus ada ritualnya lagi. Pakai tumbal ya, Kak? Kalau nggak salah. Kalau santet itu nggak ada tumbal, yang ada tumbal itu lebih ke pesugihan. Apakah makhluk halus menguasai santet, Kak? Yap, makhluk halus menguasai santet. Tapi itu lebih ke arwah-arwah yang penasaran atau diperbudak dengan mereka yang tidak bertanggung jawab, atau ke yang Kayak dukun-dukun. Ya. Iya. Jadi makanya kita kita mengadopsi spirit dolls ini supaya terhindar dari untuk digunakan dengan hal-hal yang seperti itu. Mengapa darah digunakan untuk ritual santet, Kak? Darah itu sendiri lebih ke jiwa ya. Sebenarnya yang diambil bukan darahnya tapi jiwanya. Kalau untuk santetnya itu minta tumbal. Badan halusnya. Iya. Jadi jiwanya yang diambil sebenarnya bukan darahnya. Makanya santet itu jarang banget minta untuk darah hewan. Karena hewan kan tidak punya roh. Tapi kalau untuk manusia sendiri kan punya roh. Jadi sebenarnya yang diambil itu adalah rohnya bukan darahnya. Gitu.
ada legenda tentang babi ngepet nih kak. Babi ngepet. Iya. Oke, babi ngepet pernah tenar tuh ya. Oke. Yang dapat mengubah manusia menjadi babi. Benarkah ini kak? Itu benar, cuman kalau untuk di zaman era sekarang babi ngepet lagi turun harga karena kan memang corona gini ya kan pada nggak punya duit gitu. Jadi babi ngepet itu lagi pada cuti dia. Tapi babi ngepet itu benar adanya. Itu biasa ada di kota-kota terpencil. Udah viral itu kayaknya. Ya sudah viral. Cuman yang sempat viral itu bohong, itu hoax. Hoax. Itu hoax. Kok pakai baju gitu kak? Apanya? Pakai. Itu udah babi ngepetnya itu. Pakai Itu baju. udah didesain itu. Jadi kalau teman-teman di rumah sempat baca beritanya itu semua udah diatur supaya terlihat lebih real. Jadi teman-teman yang viral waktu itu ternyata hoax. Apakah ada santet yang menggunakan bantuan arwah leluhur? Santet menggunakan arwah leluhur jarang ada, tapi ada. Bagian mana kak? Kira-kira? Kalau yang pakai arwah leluhur itu biasanya yang untuk ilmu yang paling tinggi sih. Misalnya kayak mau ya udah mulai mau minta tumbal, itu menggunakan arwah leluhur. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil itu biasanya bantuan arwah. Makhluk halus jenis apa yang digunakan dalam ilmu hitam? Makhluk halus jenis apa yang digunakan dalam ilmu hitam? Iya. Untuk jenisnya ini bervariasi, cuman yang paling tenar itu ada kuntilanak, genderuwo, tuyul, itu yang paling tenar. Tapi selebihnya Pocong itu nggak ada. Pocong juga ya. Pokoknya yang paling tenar itu pocong, kunti, genderuwo, tuyul, sama kayak makhluk-makhluk jin itu masuk sih tenar juga dia. Yang kepala aja itu apa kak? Apa tuh? Kepala aja itu. Yang Kepala usus. kuyang. Oh, kuyang itu. Kuyang kasih sayang. Itu jarang, kalau kuyang jarang. Pokoknya yang fenomenal ya yang dan yang tenar yaitu kunti, pocong, karena mereka yang paling usil. Adakah manfaat belajar santet untuk pengembangan batin? Ada, supaya hidup itu seimbang. Jadi kita tidak tahu baiknya aja, tapi kita harus tahu buruknya. Pelajari aja, tapi tidak untuk dipraktekkan. Kenapa kita perlu tahu? Supaya kita tahu nih ke depannya kalau kita ngalamin tanda-tanda santet, kita udah tahu, kayak disantet nih. Tapi kita udah tahu nih cara penanganannya seperti apa. Jadi jangan. Dari mana kira-kira kalau dia belajar tahu gitu? Belajar ya, sih kayak dari Google itu udah banyak sih ilmu-ilmu dukun. Tapi hati-hati karena kan di Google itu tidak menjelaskan efek sampingnya. Cuman cara-caranya itu ada. Tapi kalau ibaratnya kalian bisa perburuan tuh juga bisa. Tapi lagi kembali dibilang hanya untuk diketahui, tidak untuk dipraktekkan. Sama kayak kita belajar biologi kan hanya tahu cara bercocok tanam ya kan, tapi tidak untuk dipraktekkan sebelum waktunya. Itu contohnya. Jadi gitu teman-teman penjelasan dari Kak Queen. Ya. Janganlah belajar gituan. Pokoknya jadi anak yang baik pokoknya. Belajar boleh, tapi tidak boleh dipraktekkan. Bahaya. Itu sedikit penjelasan dari Kak Queen. Mungkin kali ini kita udah habis? Udah habis Kak. Oke, tadi sedikit penjelasan tentang santet. Pertanyaan dari netizen udah dijawab semua. Tapi salah satunya ada satu yang belum aku jawab karena nggak ngerti sama di kolom deskripsi ya. Pertanyaan kali ya, pertanyaan yang diketik itu IG-nya siapa namanya? IG-nya Angga.wira. Oh benar-benar. Ya benar kan? Benar. Angga.wira, nanti benerin dah sayang ya ketikannya biar kita bisa baca yang benar. Jadi mungkin segini aja nih perbincangan kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat bincang-bincang santai kita dengan tema santet. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan karena Jo selaku sketsa dari Athena Fortune lagi belajar menjadi host. Jadi di Athena Fortune semuanya tuh belajar, tidak ada yang instan. Dari sketsa jadi host, entah jadi co-host pas penelusuran kan nggak ada yang tahu ya. Nanti juga Jo akan mungkin bisa jadi kameramen atau kameramen jadi host kan nggak ada yang tahu. Jadi semua di Athena Fortune tuh harus belajar. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Jo bilang. Jadi teman-teman kalau ada cerita horor atau bisnis mistis bisa. Kok bisnis mistis? Mistis. Coba diulang. Mistis. Kalau ada cerita horor atau
atau cerita mistis-mistis ya gitu lah pokoknya ya. Jadi kalau ada cerita horor dan Mistis dan di luar nalar, kalian bisa DM ke IG Athena_Fortune atau tulis di kolom komentar. Dan kalian juga bisa langsung DM ke Bigo, juga bisa ke Queen Athena 31. Nanti aku akan cek-cek atau admin akan cek-cek DM-nya di Bigo. Ya. Dan kalian juga bisa follow ya Bigo Iya, kita ya. Bigo. TikToknya apa? Athena Fortune. Tuh. Jadi kita ada banyak sosial media yang mendekatkan kita dengan kalian ya. Iya. Gitu teman-teman semua. Jadi kita semua undur pamit nih ya. Iya, pamit. Terima kasih buat semua. Jo udah keringet jagung guys di sini, kalau bisa kalian lihat keringet jagung dia Sekian dari gorogolan. Baik, kita. terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di like, komen dan share dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lonceng notifikasinya supaya kalian dapat informasi terbaru dari Athena Fortune. Iya. Dan pokoknya jangan di-skip iklannya ya. Oke, di sini ada Kak Surti, Amanda dan Baby Joseph undur diri. Dia mau bobo nih. Ya, Boneka baru gak? ini anak asuh baru. Jadinya berapa kak? Sekitar 70-an, 71. 70 lebih. Lebih. Ya. Jadi Oke. museum nih. Museum Dolls Bali yang kedua. Terima kasih teman-teman, kita pamit ya. Bye-bye. Bye.